Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Rahmat ini. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu tentang Bawaslu yang bakal buat aturan baru ya. Siap-siap buat Anies yang suka dalam tanda kutip keluyuran. Dan ini sesuai dilansir oleh wartaekonomi.co.id. Menindaklanjuti ya, tentu saja Bawaslu yang patut kita sayangkan terkait safari politik Anies ya, padahal kita ketahui belum dibuka tuh pendaftaran peserta capres ya, peserta pemilu termasuk juga calon presiden, dan terkesan ada ya saling hadang menghadang dan yang terus dilakukan ya dalam tanda kutip Bawaslu yang seharusnya bisa menegakkan keadilan, karena memang belum ada tahapan untuk menegakkan ya proses pemilu, pendaftarannya belum mulai. Ini sesuai yang dilansir oleh wartaekonomi.co.id. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Warta Ekonomi Jakarta, imbas Anies Baswedan yang melakukan kunjungan ke sejumlah wilayah dan dihadiri oleh lautan manusia. Badan Pengawas Pemilu Bawaslu akan membuat peraturan undang-undang yang mendefinisikan dan membatasi praktek kampanye di luar jadwal resmi Komisi Pemilihan Umum KPU. Aturan soal kampanye di luar jadwal belum ada, ujar Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja di Jakarta Sabtu 17 Desember. Rahmat mengaku memang ada kekosongan aturan di luar masa kampanye 75 hari jelang pencoblosan pemilu serentak 2024. Oleh karena itu, Rahmat menilai laporan terhadap kegiatan Anies di Aceh yang masuk Bawaslu RI tetapi mesti dihindari agar kondisi politik jelang pemilu tetap kondusif. Dia memastikan pihaknya tengah berdiskusi dengan KPU RI untuk menyusun aturan terkait kampanye pemilu 2024. Targetnya Desember atau Januari selesai dibuat peraturan itu, ungkapnya. Rahmat menjelaskan bahwa regulasi terkait kampanye ini diperlukan mengingat masa kampanye baru resmi dimulai pada 28 November 2023. Namun, melihat kondisi saat ini sudah ditetapkan partai politik peserta pemilu, ditambah ada di antara parpol itu yang sudah punya bakal capres. Harus kita atur supaya pemilu kondusif dan supaya tidak ada yang mendapat privilege yang begitu besar. Kan prinsip pemilu adalah non-diskriminasi, pungkasnya. Sebelumnya kelompok masyarakat melaporkan Anies Baswedan ke Bawaslu yang dianggap curi start kampanye melalui safari politik ke berbagai daerah. Ya sobat sekalian, ya itu ya berita dari wartaekonomi.id terkait dengan akan adanya aturan dari Bawaslu yang mengatur dalam tanda kutip ya keluyuran ataupun safari politik yang tentu saja menyasar kepada Anies. Ya, jadi kembali lagi satu hal yang perlu ditegakkan adalah aturan yang ada dalam Bawaslu itu sendiri. Dan kita ketahui Bawaslu ya, tentu saja kalau kita melihat normatifnya aturan dari KPU adalah ketika ya aturan itu ditegakkan ketika semuanya itu serba pasti atau resmi ya, resmi didaftarkan. Dan kalau kita melihat Anies ya saat ini ya belum resmi mendaftar sebagai peserta pemilu, itu masalahnya. Jadi kalau belum daftar ya, sederhana saja, kalau belum daftar ya Anies dalam hal ini tentu saja menjadi free agent, orang yang bisa melakukan kunjungan ataupun safari politik sana sini dalam rangka untuk mendekatkan kepada rakyat. Dan ini aturannya belum resmi gitu ya. Jadi ini terus menerus dikulik ya, untuk dalam tanda kutip terkesan ingin ya meskipun yang Bawaslu akan ada bantahan-bantahan terkait Anies yang belum daftar ya, tetapi kembali lagi bahwasanya itu aturan kembali lagi ya harus ditegakkan. Nah, kita ketahui ya kita harus melihat ya aturan itu ya motifnya itu apa ya. Sedari awal kita ketahui Anies itu belum juga resmi ya, belum pasti juga untuk menjadi calon presiden yang dideklarasikan ya, mengingat koalisi perubahan yang isinya Nasdem, Demokrat, dan PKS itu juga belum dideklarasikan secara resmi ya. Bisa saja
koalisi ini bisa bubar ya, mengingat banyak sekali konstelasi ya yang secara dinamis mengatakan koalisi ini bisa saja bubar meskipun dalam internal mereka mengatakan solid. Nah seterusnya misalnya ya, kenapa seperti itu ya, karena Anies belum mendaftar gitu ya, belum daftar dan belum resmi gitu ya. Sama seperti seseorang itu kalau ingin dilaporkan universitas, tidak akan bisa memproses universitas itu ya. Kenapa? Karena orang yang bersangkutan belum daftar. Nah ini kan wajar saja, yang belum daftar kok tentu saja tidak mempunyai ikatan. Nah ini juga termasuk yang ada dalam kondisi Anies saat ini yang coba dipermasalahkan kembali ya, mengingat kita ketahui ya, terkesan ada yang kecemasan yang ada di kekuasaan yang kita ketahui melihat Anies efek ini begitu luar biasa. Itu bisa dilihat dari apa ya, bisa dilihat dari sambutan dari para relawan Anies ya, para pendukung Anies, bahkan deklarasi dari sejumlah grassroots ya, partai yang ada di pusat ya. Kita ketahui untuk partai yang ada di pusat ya, itu kita melihat perkembangannya ada, itu sudah terpecah ya. Misalnya untuk P3 ya, itu ada forum Ka'bah Membangun yang sudah mendeklarasikan. Ini berkebalikan dengan kondisi yang ada di elit yang masih nyaman di kekuasaan dan tidak mau moving forward ya, atau mendengarkan ya suara dari bawah atau grassroots. Nah ini persoalan. Dan tidak hanya itu ya, tentu saja banyak sekali ya kelompok-kelompok masyarakat yang sudah satu demi satu ya berduyun mendeklarasikan Anies sebagai capres. Tidak selesai dari P3, PAN juga kita ketahui ya, akar rumput itu sudah juga ya, beberapa yang juga suaranya signifikan itu sudah mendeklarasikan juga. Dan yang menjadi pertanyaan, siapa yang akan lebih kuat antara grassroots yang ada di partai yang sudah nyaman yang bergabung di koalisi istana yaitu PAN dan P3, sedangkan para grassrootsnya itu justru ya bersikap lebih rasional ya untuk mendukung ataupun mendeklarasikan Anies. Dan kita ketahui saat ini dukungan itu sudah berduyun-duyun ya, sambutan berduyun-duyun, kemudian deklarasi sana sini, dan serasa aura Anies efek itu benar-benar terasa makin kesini makin besar. Nah makanya satu hal yang tentu saja kita sayangkan adalah tentang penegakan aturan yang ada di KPU ya, dan juga tahapan-tahapan dalam berpemilu yang kita ketahui belum dimulai. Kita ketahui pendaftaran pemilu peserta pemilu itu baru November 2023, masih lama. Nah makanya kita ketahui ya, seseorang itu bisa diproses tentu saja kalau mempunyai ikatan. Nah kalau sekarang misalnya mau memproses sedangkan orang yang mau diproses tidak mempunyai ikatan, apa yang harus diperbuat? Nah salah satunya adalah keinginan ya, hasrat yang kuat untuk menjerat Anies Baswedan yang terlihat dukungannya semakin membesar ya, dengan adanya dalam tanda kutip jegal-menjegal dengan membuat aturan untuk curi sebagai ya antisipasi ataupun kompensasi atas safari politik yang dilakukan oleh Anies di daerah-daerah. Ini miris karena sekali lagi bahwasanya Anies itu ya sama seperti masyarakat biasa yang tidak mempunyai jabatan publik, kemudian juga meskipun ya diketahui itu sudah dideklarasikan oleh Nasdem, tetapi tidak secara resmi, belum resmi mendaftar gitu. Nah kita juga ketahui ya, ini kan aktivitas kampanye, aktivitas yang mendekat rakyat ya. Saya juga melihat aktivitas kampanye ini yang seharusnya diberikan ruang ya, bukan malah dihadang-hadang ataupun dilakukan ya tindakan yang dianggap sebagai tindakan pidana, melanggar aturan.
secara normatif itu tahapannya belum mulai, secara hal yang biasa juga, hal yang menyampaikan kampanye itu seharusnya diberikan ruang gitu ya, bukan dianggap sebagai hal yang seperti melakukan tindak pidana kriminal. Nah, ini yang harus dilihat ya oleh Bawaslu tentu saja untuk menegakkan aturan yang harusnya benar-benar fair ya. Dan kita harusnya ya Bawaslu ya melihat hal-hal yang lebih urgent untuk disikapi. Misalnya apa? Misalnya tentang endorse presiden kepada salah satu capres. Nah, ini kan hal yang strategis yang harus dipermasalahkan ya, harus dikritik. Karena apa? Karena dengan adanya endorse salah satu presiden kepada salah satu capres, ini berarti apa? Akan ada mobilisasi ya. Karena politik itu bukan apa yang kita omongkan, tetapi apa yang dilakukan ya. Kita ketahui ketika ada endorse ya, kemungkinan yang terberat adalah adanya pergerakan state apparatus ya, state financial resource ya, state facilities untuk memenangkan capres gitu ya, suka atau tidak suka ya. Meskipun nanti akan ada bantahan, ini kan cuma endorse kan, ini kan cuma memberikan komentar, tidak merekomendasikan ya salah satu pilihan. Tetapi ya satu hal ya, presiden itu sudah mempunyai tugas sendiri ya. Ini jelas-jelas pelanggaran yang sifatnya etik yang harus ditegakkan. Dan Bawaslu yang saat ini terus-menerus menganggap masalah Anies itu lebih urgent, harus lebih mengambil sikap yang lebih proporsional ya. Siapa yang lebih urgent misalnya untuk masalah Anies? Anies belum daftar, belum menjadi peserta pemilu resmi ya, otomatis ya tidak boleh dihalang-halangi gitu ya. Sedangkan ada persoalan besar yang kemungkinan akan mengancam ya pemilu ini, yaitu apa? Endorsement presiden yang mengendorse salah satu capres yang itu suka atau tidak suka, kemungkinan ya kita khawatirkan endorse itu nantinya akan memberikan mobilisasi ya, menggerakkan mobilisasi state apparatus, state facilities yang tentu saja itu akan menggerakkan dan yang kita khawatirkan adalah adanya kecurangan setelah itu untuk memenangkan endorsement dari presiden. Ini yang harus dipermasalahkan, bukan masalah yang benar-benar masih yang sudah jelas gitu, yang sudah jelas melanggar, potensinya ada, itu dijadikan pendahuluan atau urgensi untuk disikapi. Sedangkan untuk yang benar-benar tidak melanggar seperti Anies yang kita ketahui belum mendaftar, tahapan juga belum mulai, justru malah dipermasalahkan terus-menerus, bahkan akan diada-adakan ya aturan-aturan. Jadi kita juga sangat menyesalkan ya dengan adanya aturan-aturan yang dibuat seakan ini sebagai jalan masuk untuk mengkriminalkan dalam tanda kutip orang yang tidak melakukan kejahatan ya. Apa yang dilakukan Anies misalnya, ini bukan masalah membela Anies, tetapi menegakkan aturan ya. Ketika aturan itu ditegak, siapa yang akan mengkritik kalau tidak civil society ya. Jadi ketika A, B, B gitu ya, ketika seseorang itu benar-benar belum mendaftar secara resmi, dan itu aturannya juga dari Bawaslu sendiri, dari KPU sendiri, maka siapa yang akan menegakkan kalau bukan Bawaslu itu sendiri? Maka kita aneh jika kalau terus-menerus melakukan dalam tanda kriminalisasi ataupun hadang-menghadang dengan cara ya melakukan membuat aturan-aturan baru. Yang jadi pertanyaan ya adalah setelah itu adalah masalah diskriminasi. Bolehlah kalian Anies dijatuhkan sanksi ya. Tapi kan yang lain bagaimana ya kita? Misalnya untuk calon presiden yang juga dikatakan akan maju capres, Prabowo, kemudian juga Ganjar yang juga mempunyai preferensi ya untuk ataupun kecenderungan untuk melakukan kunjungan-kunjungan yang itu bisa dijadikan kampanye gitu ya. Makanya ini yang harus dijadikan proporsi ke depan ya untuk Bawaslu agar lebih fair dalam berpemilu ya. Mengingat saat ini kita ketahui banyak sekali pelanggaran-pelanggaran ya, belum pemilu itu belum
akan dilaksanakan sudah banyak pelanggaran, misalnya kemarin tentang verifikasi faktual yang kemungkinan ada manipulasi ya data ya dari TMS ya, partai politik yang tidak memenuhi syarat menjadi MS, dan itu adalah kita ketahui kalaupun itu bisa terjadi real ya, berarti ini ancaman di pemilu yang kemungkinan tidak akan bisa fair, jujur, dan adil. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.